Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Siti Zahara dengan NPM E1J022017. Perkenalkan, nama saya Fitriani Harap, NPM E1J022099. Perkenalkan, nama saya Lisa Febriana dengan NPM E1J0208. Perkenalkan, nama saya Rifan Yoga, E1J022089. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai narasi yang telah kami buat untuk materi irigasi dan drainase. Selamat menyaksikan. Estimasi kelembapan tanah menjadi salah satu metode penting untuk memahami kondisi air dalam tanah. Dengan menggunakan teknologi seperti sensor kelembapan, citra satelit, atau analisis manual, metode ini membantu mengukur tingkat kelembapan yang tersedia bagi tanaman. Informasi ini sangat penting bagi sektor pertanian untuk memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup tanpa irigasi yang bisa merugikan. Metode estimasi kelembapan tanah itu diperkirakan ada beberapa metode, seperti metode secara langsung itu ada tensiometer dan metode kelembapan tanah. Sedangkan metode secara tidak langsung itu ada metode dielektrik dan metode pengukuran resistitivitas. Air dan penyimpanan air itu merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Air dapat hilang dari tanah melalui berbagai cara, yaitu seperti evaporasi permukaan, transpirasi tanaman, dan runoff permukaan. Di sisi lain, penyimpanan air dalam tanah bergantung pada kapasitas tanah yang menahan air yang dipengaruhi oleh struktur tanah, kadar organik, dan jumlah pori-pori tanah. Evaporasi permukaan dan transpirasi adalah dua proses penting dalam siklus hidrologi yang bersama-sama disebut sebagai evapotranspirasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air dari permukaan tanah dan vegetasi. Faktor yang mempengaruhinya yaitu suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, dan dapat mempengaruhi laju evaporasi. Transpirasi adalah proses di mana tanaman mengeluarkan uap air melalui stomata daun ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhi yaitu jenis tanaman, fase pertumbuhan, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Evaporasi permukaan terjadi ketika air dari tanah, danau, sungai, dan permukaan lainnya menguap akibat panas matahari. Sementara transpirasi adalah proses pelepasan uap air oleh tanaman melalui stomata pada daunnya. Kedua proses ini berkontribusi pada peningkatan uap air di atmosfer pada akhirnya mempengaruhi pola curah hujan. Runoff permukaan adalah air yang mengalir di permukaan tanah setelah hujan yang tidak meresap ke dalam tanah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi runoff ini yaitu kemiringan tanah, jenis tanah, dan penutup vegetasi. Runoff permukaan terjadi ketika hujan atau irigasi menghasilkan air yang tidak dapat diserap dan mengalir ke permukaan. Fenomena ini seringkali menyebabkan erosi dan hilangnya nutrisi tanah, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi runoff dan mencari cara untuk meminimalkan dampaknya. Pengelolaan yang baik seperti pembuatan saluran drainase atau vegetasi penutup dapat membantu mengurangi runoff. Perkolasi adalah proses pergerakan air dari lapisan atas tanah ke lapisan yang lebih dalam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tekstur tanah, struktur tanah, dan kelembapan awal tanah. Perkolasi adalah proses di mana air bergerak ke bawah melalui lapisan tanah menuju zona air tanah. Proses ini memainkan peran penting dalam mengisi kembali cadangan air tanah. Namun, laju perkolasi dapat dipengaruhi oleh jenis tanah, keberadaan lapisan kedap air, dan curah hujan. Kombinasi dari perkolasi dan evaporasi permukaan memberikan gambaran menyeluruh tentang pergerakan air dalam siklus hidrologi yang menjadi dasar untuk manajemen sumber daya air yang berkelanjutan. Curah hujan efektif adalah jumlah curah hujan yang benar-benar tersedia untuk tanaman setelah memperhitungkan kehilangan air akibat evapotranspirasi dan aliran permukaan. Pentingnya memahami curah hujan efektif membantu dalam perencanaan irigasi dan pengelolaan air. Curah hujan efektif adalah bagian dari curah hujan yang benar-benar bermanfaat untuk mengisi cadangan air dalam tanah atau memenuhi kebutuhan tanaman. Faktor yang mempengaruhi yaitu intensitas hujan, kondisi tanah, dan keberadaan vegetasi mempengaruhi seberapa besar curah hujan yang dianggap efektif. Dalam hal ini, curah hujan efektif sangat berperan dalam menjaga kestabilan siklus air dan ketersediaan air tanah.
Dalam konteks curah hujan efektif, jika evapotranspirasi tinggi, maka lebih banyak air yang hilang dari tanah dan tanaman, sehingga mengurangi jumlah air yang tersedia untuk tanaman. Dengan mengetahui jumlah curah hujan yang efektif, maka dapat memperkirakan berapa banyak air hujan yang sebenarnya dapat digunakan oleh tanaman setelah mempertimbangkan kehilangan air. Ini sangat penting dalam pengelolaan irigasi dan pertanian untuk memastikan tanaman mendapatkan cukup air dan pertumbuhan yang optimal. Pada permukaan air tanah atau water table adalah indikator utama yang menunjukkan zona jenuh air dalam tanah. Permukaan ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan, tingkat evaporasi, dan penggunaan air tanah. Jika curah hujan efektif tinggi, maka permukaan air tanah dapat terjaga atau bahkan meningkat. Namun, jika evaporasi permukaan dan pengambilan air tanah berlebihan, permukaan air tanah dapat menurun yang berdampak negatif pada ekosistem dan kebutuhan air manusia. Hubungan antara proses-proses ini menunjukkan kompleksitas siklus air dan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang bijak. Dengan memahami evaporasi, permukaan, transpirasi, curah hujan efektif, dan permukaan air tanah, kita dapat menciptakan strategi yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan ketersediaan air untuk mendukung pertanian berkelanjutan.